بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas tentang konsep qadim. Sebagaimana dalam pembahasan tema 92 yang lalu, dalam sifat salbiyah, yaitu sifat-sifat yang membedakan Allah dengan seluruh alam semesta termasuk manusia ini, dikatakan wujud bersifat qadim. Dan menurut pemahaman Asy'ari Maturidi, kekadiman wujud ini meliputi zat, sifat, asma, dan af'alnya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lain, apa maksud konsep qadim ini sebenarnya, Pak Iswan? Makasih, Ajil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah. Memang bagaimana yang saya katakan kemarin, bahwa konsep qadim ini kan pernah membentuk sejarah gelap. Artinya adanya perbedaan-perbedaan interpretasi menyebabkan adanya suatu pertentangan hingga mengakibatkan banyak korban harta benda maupun nyawa. Kita tahu dalam sejarah betapa banyak pertentangan antara qadim dan hadis ini dijadikan pada waktu itu dijadikan alasan untuk menghukum terutama para fuqaha lah itu, para sufi-sufi itu, para ahli sufi itu dihukum oleh para penguasa karena hanya mempertentangkan sesuatu ini qadim atau hadis. Hadis artinya barang baru yang baru dijadikan setelah adanya wujud gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, qadim ini berasal dari akar kata qadama. Akar kata qadama ini dia bermakna tersedia, bisa juga tua atau pertama kali ada sebelum sebelum sesuatu yang lain itu ada gitu. Jadi dia pertama kali sebelum sesuatu yang lain ada gitu. Nah, oleh sebab itu, misalnya kalau buah pisang sisir yang paling duluan muncul itu, nah itu buahnya ya buah yang disebut buah qadim, dia buah yang duluan ada gitu. Nah, ini penggunaan kata qadim ini kalau kita kembali pada pada kajian Al-Qur'an, pada rasionalitas Qur'ani, nah ini kita selalu kita baca nih ayatnya di dalam surah Yasin, dalam surah Yasin ayat 39. Di situ Allah menyatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta madakal urjunil qadim. Nah, itu sering kita baca tiap malam Jumat, biasa kita baca. Di sini Allah menyatakan dan telah kami tetapkan manzila, posisi-posisi, edaran-edaran daripada bulan, sehingga kembalilah dia seperti bentuk tandan yang sudah tua, katanya di situ. Nah, di sini tandan yang sudah tua ini dapat kita pahami maksudnya bahwa adalah dia sudah tua karena dia duluan ada dengan tandan-tandan lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan suatu tandan yang sudah tua itu kan dia melengkung.
Nah, ini diterjemahkanlah dalam kurung, biasanya kalau terjemahan dia menjadi bulan, jadi sabit lagi, jadi bulan kembali, bentuknya seperti sabit lagi gitu. Nah, ini yang digunakan di dalam Al-Qur'an tentang Al-Qadim. Jadi kalau kita lihat Al-Qur'an, penggunaan kata qadim di dalam Al-Qur'an ini dia selalu mengacu pada tersedianya sesuatu atau adanya sesuatu yang sudah lama ada, atau dia sudah tua atau menjadi tua karena dia konsep dasarnya dia sudah hadir duluan, sedangkan yang lain menyusul belakangan gitu. Nah kalau sekarang bagaimana penggunaannya istilah qadim ini di dalam pemahaman di dalam agama, di dalam pemikiran agama. Nah, istilah qadim di dalam pemikiran agama ini, yang digunakan qadim ini dipahami sebagai suatu entitas yang keberadaannya itu adalah yang pertama, sedangkan yang lain dianggap tidak sama sekali, kekosongan, nihil. Jadi ketika kita menyatakan, atau dalam pemikiran agama, termasuk di dalam teori yang kemarin kita bahas, teori Al-Asy'ari, Al-Maturidi, nah itu istilah qadim ini menganggap wujud entitas Allah ini bersifat qadim, artinya entitas Allah ini ada, sudah dari dulunya memang ada, dan yang lain setelah itu tidak ada. Yang ada hanya kekosongan mutlak, atau istilahnya nihil. Nah, begitulah pemahaman di dalam istilah qadim. Artinya yang ada hanya Tuhan, yang lain kekosongan mutlak di luar itu. Tadi dikatakan bahwa qadim maksudnya tersedia, sesuatu yang sudah lama. Nah, alam ini termasuk segalanya, dan manusia juga kan faktanya ada dan tersedia. Bagaimana pandangan Asy'ari menjelaskan hal ini? Nah, kalau kemarin kita bahas dari Asy'ari itu kan. Nah, oleh pandangan ini ya memang sesuatu ini ada juga katanya. Selain Allah ya ada, seperti kita manusia ada. Nah, oleh sebab itu di dalam teologinya adanya tadi arti kata qadim ini kan tersedia ya. Nah, tersedia adanya. Nah, oleh teologi ini membagi tiga bentuk qadim, artinya tiga bentuk barang yang ada ini gitu. Nah, pertama itu bisa saja, pertama katanya qadim zamani, artinya qadim zamani itu dia memang ada, tapi dia tergantung pada zaman, pada waktu. Nah, misalnya saya hari ini memang ada gitu. Tapi kan misalnya saya lahir tahun 60 misalnya. Tapi tahun 50, tahun 40 saya tidak ada. Jadi karena zamani gitu. Bisa juga qadim zamani ini sekarang ada, ke depan tidak ada. Nah, saya yang lahir tahun 60 ini mungkin umur saya misalnya 60 sekarang, nah mungkin nanti ditambah berapa umur saya, jangan pendek-pendek Pak Jil ya, umur saya 150 tahun misalnya. Nah, itu saya sudah tidak ada lagi gitu. Nah, ini namanya qadim zamani gitu. Nah, yang kedua ada juga namanya qadim, dia ada tapi dia idhafi. Dia ikutan. Disebabkan ada suatu ikutan gitu. Nah, saya ada ini kan karena adanya orang tua saya, ada bapak ibu saya, baru dari situ muncullah saya gitu. Nah, ini dinamakan qadim qadim idhafi. Nah, yang ketiga ini ada yang disebut qadim zati. Nah, qadim zati ini, qadim zati biasa juga di dalam kitab-kitab disebut qadim hakiki. Nah, ini adalah adanya sesuatu memang tidak disebabkan oleh suatu sebab, tidak disebabkan oleh zaman, tidak disebabkan oleh
idhafi ada ikutan. Jadi dia memang ada. Nah, yang lain belum ada sama sekali gitu. Nah, ini disebut qadim idhafi, qadim zati. Nah, qadim zati inilah yang dimaksudkan dengan adanya wujud tadi. Dia berupa qadim zati, sedangkan lain dianggap barang yang baru ada, barang yang hadis. Nah, qadim zati inilah wujud ini, qadim zati ini meliputi semuanya. Di dalam ajarannya itu baik qadim zatnya, termasuk qadim sifatnya, termasuk juga qadim asma'nya, termasuk juga qadim af'alnya. Nah, ini di dalam pemahaman daripada pemikiran-pemikiran agama dalam konteks istilah qadim ini. Dari apa yang disampaikan tadi, berarti dalam konsep akidah Asy'ari Maturidi meyakini bahwa Allah adalah entitas yang awalnya sudah ada duluan, bukan sesuatu atau berdiri sendiri, tetapi terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al. Tapi bagaimana mungkin Allah berbentuk zat? Bukankah zat itu adalah adanya sesuatu atau bahan, dan tentu memiliki sifat-sifat yang terkandung di dalam bahan itu. Sedangkan dalam uraian rasionalitas Qur'ani yang lalu dikatakan bahwa Allah itu bukan sesuatu, bukan bahan, dan tidak dapat disifatkan. Nah, kalau jika kita berbicara rasionalitas Quran lah ya, nah kita memang Al-Quran tidak pernah mengindikasikan atau menginformasikan entitas daripada wujud tadi, entitas wujud Tuhan ini, Allah ini disebut dengan istilah zat atau sifat. Nah, kenapa Al-Quran tidak pernah mengindikasikan hal ini? Karena pada ayat-ayat lain dinyatakan bahwa Tuhan ini laisa kamislihi syai'un. Dia tidak sama dengan syai'. Nah, sedangkan syai' ini kan dia berbentuk zat. Adanya suatu zat berbentuk zat gitu. Nah, begitu juga sifat. Nah, Allah selalu menyatakan bahwa Allah ini, entitas Allah ini dia amma yasifun. Dia tidak bisa disifatkan. Nah, subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci dan maha tinggi Allah dari segala yang disifatkan. Jadi Al-Quran tidak mengenal istilah-istilah ini, bahwa Allah itu adalah zat, bahwa Allah itu memiliki sifat. Nah, artinya di dalam kerangka bangunan rasionalitas Qur'ani, di dalam rangka bangunan ini artinya baik secara filosofis maupun secara pijakan teknis daripada Al-Quran, daripada rasionalitas Quran kalau kita gunakan di sini, bahwa dalam bangunan akidah ini Allah di dalam bangunan akidah ini bahwa istilah zat dan sifat ini mungkin perlu kita pikirkan kembali, perlu verifikasi, sebab kebenaran Qur'ani ini kan sudah pernah kita bahas nih, perlu verifikasi dengan sistem-sistem Qur'ani yang kemarin pada tema 1 sudah kita tetapkan. Apakah zat dan sifat ini masuk di dalam kerangka rasionalitas Quran gitu. Hal lain yang perlu saya tanyakan, jika dalam konsep qadim, dalam makna adanya atau tersedianya wujud atau entitas Allah ini adalah pertama kali adanya atau memang sudah ada, sedangkan entitas lain tidak ada sama sekali secara mutlak atau nihil. Bagaimana kenihilan bisa melahirkan entitas seperti sesuatu, syai', alam material, malaikat, manusia, dan sebagainya? Nah, kalau ini sebenarnya ini kan masalah di dalam di dalam kajian rasionalitas Quran, ini jadi masalah. Tapi sebenarnya masalah ini
sudah sejak lama ada. Mungkin sejak manusia ini masyarakat primitif sampai kita di masyarakat postmodern saat ini memang menjadi masalah. Artinya menjadi masalah bahwa sebagian besar daripada kita, abstraksi kita sebagai manusia ini kan kita menganggap bahwa Allah Tuhan ini adalah suatu sosok atau suatu subjek, suatu oknum. Bahkan pada aliran-aliran tertentu mungkin menganggap bahwa Tuhan inilah merupakan sutradara tunggal terhadap kejadian seluruh drama alam semesta ini gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam rangkaian sejarah ini dalam mencari atau memahami Tuhan ini, nah inilah menimbulkan suatu interpretasi. Sebab apa? Tadi kan sudah kita katakan bahwa Tuhan Allah ini adalah bersifat qadim, berarti dia ada duluan gitu. Nah, sedangkan di luar itu adalah kekosongan mutlak, nihil. Nah, untuk mencari benang merah, bagaimana sesuatu yang nihil tadi dengan tidak ada kekosongan materi ini, dan Tuhan sendiri bukan materi, kok bisa melahirkan materi gitu? Kok bisa ada alam? Kok bisa ada manusia? Padahal di abstraksi kita alam ini kan selain Tuhan kekosongan. Nah, di dalam mencari benang-benang merah inilah bagaimana realitas yang sebenarnya. Nah, banyak pemahaman-pemahaman di dalam pemikiran agama bagaimana Tuhan Allah yang tadinya wujud tunggal yang hanya ada, di luarnya tidak ada, bisa menjadi alam ini. Nah, banyak pemahaman-pemahaman untuk menyambung benang merah jadinya ini gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat sebagian para fuqaha lah, saya mungkin cukup puas bahwa menganggap ya Tuhan kan maha kuasa, dia menjadikan manusia cukup dengan kun fayakun, sudah jadi. Allah pengen menjadikan, setelah dijadikan Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kalau berbuat baik diberikan pahala, tidak berbuat baik diberikan dosa. Nah, sederhananya ya kita itu, sehingga kita selalu menekankan penghambaan. Kamu dijadikan Allah ini khusus untuk menyembah dia katanya. Nah, ini para fuqaha misalnya. Nah, beda lagi kaum tarekat atau kaum aliran-aliran yang berpaham ini untuk menyambung ini, oh tidak, katanya ada hadis bahwa setelah Allah ini menjadikan Nur Muhammad, dari nur inilah nah segala sesuatu dijadikan. Nah, ini untuk menyambung gitu. Nah, kaum sufi dia beda lagi gitu. Nah, kalau kaum sufi ini kalau kita lihat dapat kita bagi dua, yang disebut dapat kita golongkan sufi yang beraliran wujudi. Artinya sufi yang beraliran wujudi ini menganggap alam semesta, barang-barang sesuatu yang hadis ini lahir ini karena manifestasi daripada Allah. Karena perubahan bentuk yang disebut dengan tajalli. Jadi ada alam ahidiyah, wahidiyah, wahdah, sampailah pada alam rahmaniyah ini. Nah, ini semua turunan, katanya turunan daripada zat Allah Ta'ala, zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya. Itu turunan manifestasi daripada Allah secara umumnya. Nah, ini aliran wujudi gitu. Nah, ada juga sufi yang aliran syuhudi. Aliran syuhudi ini menganggap alam semesta ini merupakan refleksi daripada Allah. Jadi alam ini sebenarnya hanya refleksi daripada Allah aja, hanya cahaya Allah. Ibarat ya bayang-bayang gitu. Nah, ini
ini ini anggapan-anggapan di dalam abstraksi kita yang dapat kita lihat, Jadi ada yang menganggap ya cukup puaslah, ada yang berusaha merangkai dengan teori-teori yang dikembangkan di dalam pemikiran agama. Apakah 4 pemikiran dasar ini merupakan satu kesatuan atau saling berbeda? Nah, kalau kita lihat dari contoh tadi, kita anggaplah ada 4 pemikiran dasar nih tadi nih. Kalau kita lihat, kalau kita lihat kan jelas sangat berbeda atau saling bertentangan satu sama lainnya gitu. Nah, yang pertama tadi kita diajarkan fikih yang tadi itu kan. Nah, kita diajarkan fikih. Nah, tauhid itu katanya bagaimana kita mengesahkan Allah. Ya, jadi kita wajib kita tidak ada yang lain yang bisa kita sembah, hanya Allah. Kita wajib melaksanakan perintahnya. Nah, ini cukup puas ini. Oleh sebab itu banyak yang berkembanglah di sini ubudiyah di dalam penghambaan di dalam penghambaan kita terhadap Tuhan yang disebut tauhid. Ya cukup kita mengesahkan mengesahkan Allah. Nah, di sini kita tidak pernah mengembangkan lagi di fikih bagaimana misalnya kok dari tidak ada menjadi ada gitu. Nah, ini kan ini berbeda. Nah, kemudian perbedaan ini oleh kita di masyarakat awam ini dianggap dia sebagai tingkatan kan sebenarnya dia berbeda gitu, tapi dianggap tingkatan gradasi. Nah, misalnya tadi kita udah belajar fikih nih kan. Nah, terus kita pengen belajar tarekat misalnya. Nah, tadi kita diajar dari kecil hingga dewasa ini hanya menganggap kita dijadikan Allah, cukup kita mengesahkan Allah. Kita belajar tarekat misalnya. Nah, kita sudah dimasukkan, kita sudah bersinggungan lagi nih. Nah, sebenarnya kita itu dijadikan itu berasal dari Nur Muhammad gitu. Nah, ini kita mulai bersinggungan, kita menerima konsep-konsep yang lain gitu. Padahal ini bukan pemikiran-pemikiran para fuqaha gitu. Nah, ketika kita mulai berpikir lebih jauh, kita disarankan untuk belajar misalnya belajar tasawuf. Nah, belajar tasawuf ini kita diajar lagi. Ya, sebenarnya misalnya kita diajarkan konsep Ibnu Arabi kan, tadi ada yang wujudi sama syuhudi ini. Nah, kita diajarkan Ibnu Arabi gitu, syuhudi atau Ana al-Haq, Abu Mansur al-Halaj. Kita buka Insan Kamil, kita buka kitabnya Tawasin daripada Al-Hajj itu. Nah, di situ kita diajarkan bahwa sebenarnya kita kita yang hadis ini sebenarnya ini berasal dari tajalli Allah. Jadi ada yang menganggap bahwa sebenarnya kita di dalam hati kita bahwa kita anggap saja badan kita ini kadim katanya. Kadim. Nah, kalau kita meyakini badan kita kadim, insya Allah nanti kita tidak akan dimakan api neraka. Nah, ini urut-urutan yang dianggap jadi satu kesatuan. Nah, ini kalau kita belajar lagi misalnya dengan aliran yang lain, aliran yang tadi saya sebut aliran syuhudi tadi, aliran sufi syuhudi tadi, itu menganggap kita ini sebenarnya bayang-bayang katanya, zil. Ini bayang-bayang. Oleh sebab itu kita tidak akan bergerak kalau yang punya bayang tidak akan bergerak gitu. Nah, ini jadi satu di dalam, mungkin Pak Jul atau saya pun ini memahami ini kan, wah kita harus belajar. Makanya ada waktu ada istilah kita kan, sebenarnya kita harus urut katanya belajar, harus belajar belajar syariat, belajar tarekat, belajar hakikat, belajar ma'rifat. Jadi dianggap urutan kualitas pengetahuan. Nah, oleh sebab itu misalnya Pak Jul berbicara dengan saya tentang
hukum-hukum fikih. Bisa saja saya mengatakan sama Pak Jul, itu kan baru kulit-kulitnya Pak Jul. Nah, Pak Jul belum belajar isi. Jadi dianggap satu kesatuan. Padahal sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu sangat berbeda gitu. Nah, dari sinilah timbul kerancuan, timbul ambiguitas atau ketidakdisiplinan atau keyakinan kita. Kadang-kadang kita berbeda di dalam pikiran kita. Pada saat lain kita mengatakan semua kan sudah ditentukan Allah. Nah, ini kita menganut apa yang tadi tajalli tadi, misalnya dari Jabariyah. Nah, tapi di lain pihak kita katakan hasil kita kan tergantung kita. Nah, kaum tidak akan berubah kalau kita sendiri yang nah, ada kerancuan di dalam konsistensi kita di dalam akidah gitu. Nah, sehingga ini yang kadang-kadang jadi perdebatan warung kopi, karena masing-masing hal-hal yang berbeda ini dianggap satu kesatuan, padahal ini berbeda pemikiran-pemikiran yang dibangun, landasan filosofis dan pijakan teknisnya saling berbeda gitu. Tapi sampai kita di masyarakat bawah ini kita dianggap kita menganggap satu merupakan urutan. Misalnya Pak Jul belajar fikih, setelah itu kita buka lagi Al-Asy'ari. Ini lanjutan lebih dalam nih katanya. Kita belajar misalnya kitab Miftahul Jannah. Setelah Miftahul Jannah tamat, nah kata guru kita, nanti kita lanjutkan lagi kepada kitab yang agak lebih tinggi, misalnya kitab Insan Kamil. Padahal ini bukan urutan, ini bukan dua hal, ini banyak hal yang berbeda yang dibangun dengan landasan-landasan filosofis yang saling berbeda. Nah, oleh sebab itu inilah yang terjadi di dalam pemahaman tentang akidah tauhid, di dalam pemahaman teologi, di dalam kaum kita sebagai masyarakat awam ini yang sudah menerima dari dulu-dulu. Nah, ini yang terjadi kalau kita mau berpikir merunut sejarah itu gitu. Apa yang dapat kita simpulkan dari kajian kita kali ini, Pak Swan? Nah, kalau misalnya kalau boleh saya simpulkan, karena ada keadaan yang seperti ini mungkin untuk memperbaiki ini mungkin ada dua hal lah yang dapat kita simpulkan, yang mungkin yang dapat kita lakukan. Pertama, dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi, adanya kekacauan satu pihak dengan pihak lain di dalam membangun akidah tadi, ini kita yang sudah kita terima saat ini, yang sudah berasal dari masa lalu, yang sudah kita pelajari gitu, yang sudah kita terima ini. Nah, cukuplah ini masing-masing kita pegang dulu di dalam diri kita. Artinya kita janganlah saling menyalahkan aliran-aliran atau pendapat-pendapat, karena seperti yang saya jelaskan tadi, masing-masing punya kekurangan dan kelebihan daripada satu dengan yang lainnya gitu. Nah, yang kedua, ke depan. Nah, ke depan untuk mencari, jadi apa yang tadi itulah yang sebagaimana adanya kan, ya, yang sudah kita terima gitu. Nah, ke depan ini kesimpulan yang kedua, ke depan kalaupun kita ingin mencari bagaimana sih yang sebagaimana harusnya, nah mungkin marilah kita sekarang jedah dulu lah. Artinya jedah dulu, bertahan dulu dengan yang ada, sementara kita sisihkan, kita berhenti mempertahankan dan memperjuangkan mati-matian apa kata kita yang sudah kita dapatkan dari para pendahulu kita, kita pertahankan mati-matian. Ini kita stoplah sekarang dulu, atau kita jeda. Sekarang mulailah kita memikirkan apa kata dia gitu. Jangan selalu mikirkan apa kata dia, apa kata kita gitu. Mulailah kita berpikir apa kata dia gitu. Artinya apa kata dia, apa kata Allah, apa pesan-pesan Allah, dengan mencoba memahami Al-Quran secara komprehensif, secara koheren, secara rasional dan logis.
di dalam membangun landasan filosofis dan pijakan-pijakan teknis di dalam akidah kita gitu. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.